Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Ada sesuatu yang bagi saya agak mengherankan tentang sosok Yohanes Pembaptis yang diceritakan dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 19 sampai dengan 23. Yohanes Pembaptis yang semula memperkenalkan kepada banyak orang tentang Yesus Sang Mesias, dia juga yang menyebut Yesus sebagai anak domba Allah, kini diceritakan mengutus dua muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Lalu Yesus menunjukkan kepada dua murid Yohanes itu segala karya besar Allah yang terlihat dalam tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dikerjakan olehnya. Dan di akhir dari kisah itu, Yesus mengatakan sesuatu yang sebenarnya sangat menohok. "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Nah, membaca kisah ini saya terpikir mengenai hal ketidaksabaran. Ada banyak orang berharap, termasuk Yohanes Pembaptis, bahwa Yesus yang disebut-sebut sebagai Mesias itu datang dan segera membuat sebuah revolusi besar untuk perubahan yang signifikan. Tetapi setelah sekian waktu, Yesus tidak kunjung memperlihatkan tindakan yang sesuai dengan harapan umum tersebut. Dan orang sepertinya mulai kecewa dan menolak Dia. Disinilah saya bermenung, cara pikir dan cara kerja Allah rupanya berbeda dari ekspektasi manusia kebanyakan. Allah memiliki cara kerja tersendiri dalam berproses bersama manusia. Manusia yang tidak sabar akan mudah untuk protes atas proses ini, akan mudah untuk kecewa dan menolaknya. Ketika manusia ingin adanya perubahan besar-besaran, perubahan sosial, Yesus justru menghadirkan sebuah proses perubahan batinia, proses perubahan spiritualitas yang personal, yang akan menjadi dasar yang kokoh bagi perubahan sosial. Ketika orang berpikir bahwa perubahan sosial yang baik itu harus dilakukan dengan sesegera mungkin, menyingkirkan dan membumi hanguskan orang-orang jahat, Yesus malah berpikir sebaliknya, yakni perubahan sosial yang baik harus dilakukan bukan dengan mengurangi orang-orang jahat, tetapi dengan menambah, mendidik, dan memperkuat orang-orang yang mau untuk hidup baik dan mau untuk hidup benar. Dan arah dari kebaikan serta kebenaran itu hanya ditemukan di dalam dirinya, di dalam Yesus Kristus sendiri. Nah, banyak orang yang kecewa serta menolak Yesus, karena apa? Karena mereka tidak sabar dengan cara Allah berproses dalam sejarah hidup manusia. Nah, saudara-saudari, sampai hari ini banyak sekali orang-orang, kelompok-kelompok, golongan-golongan yang kecewa dan menolak Yesus. Banyak yang bosan dan jenuh dengan prinsip-prinsip kerja dari Yesus. Banyak yang bosan dan jenuh juga dengan prinsip dan gaya kerja dari gereja. Dunia berpikir cara Yesus atau cara kerja dari gereja sekarang itu adalah cara kerja yang lambat dan menjenuhkan, yang sangat membosankan. Bahkan ada yang seperti antipati dengan kata cinta kasih, yang kemudian diidentikan dengan gereja. Dunia ingin perubahan yang serba cepat. Akibatnya apa? Perjuangan mereka dilakukan dengan kekerasan. Tidak sedikit kelompok dan golongan yang menyuarakan dan membela kepentingannya dengan menggunakan kekerasan, arogansi, dengan mengumandangkan peperangan. Membela kebenaran golongannya dengan cara menekan, menindas, dan memerangi yang tidak sejalan. Orang-orang yang seperti itu sebenarnya adalah orang-orang yang terjebak dalam buayan kepuasan sementara. Sebab sebenarnya mereka sedang membangun kerajaan kekerasan, kerajaan setan di muka bumi. Setan menghasut agar menggunakan kekerasan atas nama kebenaran, atas nama Tuhan. Cara pikir dan cara kerja seperti ini bukanlah ciri tindakan surgawi. Sebab tidak akan pernah sungguh mungkin kita mengalahkan kejahatan dengan menggunakan kekerasan. Sebab kekerasan pada dasarnya adalah kejahatan. Karena itulah saudara-saudari, melalui renungan ini saya ingin mengajak kita semua untuk marilah kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa kita menjadi anggota dan menjadi bagian dari Yesus Kristus. Karena dengan menjadi bagian dari Yesus Kristus ini, kita sebenarnya sedang dilibatkan
dalam gerakan pembaruan dunia, tetapi bukan dengan cara-cara satanik, melainkan dengan cara Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua.